antara Adian dan Habibur Rahman yang tidak selesai-selesai, konon kan katanya sampai sekarang masih terus berdebat. Ini kita dengarkan dulu Jimli Asidikli bicara memilih di presiden Prabowo. beda dengan memilih pacar. Beda. Satu pertimbangannya semata-mata persona, tapi yang lain Anda harus kaitkan dengan kepentingan lebih luas, rombongan. Itu ya. Rombongan ideologisnya bagaimana, rombongan paradigma berpikirnya bagaimana, rombongan historisnya bagaimana. Itu. Saya ingin melanjutkan pertanyaan terakhir. Mohon izin Pak Prabowo ya. Jadi sebagai capres boleh juga dengar ini. Jadi salah satu masalah yang juga serius di bangsa kita ini ialah budaya feodal. Ini salah satu tantangan yang harus kita hadapi untuk membangun peradaban masa depan. Itu Inggris bentuk kerajaan negaranya itu, tapi perilaku politiknya republik. Maka waktu di Melbourne tempoh hari saya kasih kuliah umum, saya bilang kalian ini bagian dari kerajaan, tapi perilakunya sudah republik, sehingga mudah bagi Anda ini mau berubah jadi republik. Tepuk tangan karena di sana ada isu mau berubah jadi republik. Pada seneng semua. Tapi Indonesia nggak begitu. Saya bilang Indonesia ini republik, tapi kelakuannya kerajaan. Oke? Sebagai kaum intelektual kita harus objektif melihat ini sebagai fenomena nasional, lokal nasional. Itu yang menjelaskan semua partai mengalami pembiruan darah. Bukan cuma satu, semuanya. Semuanya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan partai A, partai B. Nggak bisa. Nggak bisa. Semua partai mengalami pembiruan darah, darah biru kerajaan. Seperti yang sudah dipraktekkan oleh Prabowo bersama Gibran ya. Anak kandung dari Jokowi ya. Jadi sebetulnya di satu sisi keberanian Jimli Asidikli ini keren juga ya, berani bicara di depan Prabowo seperti ini. Cuman kadang-kadang apa yang menjadi tindakannya suka nggak jelas juga kan. Kita tahu Jimli ketua MK seperti yang benar aja gitu mau membatalkan, bisa jadi itu boleh, bisa dibatalkan itu. Nanti kita akan rapatkan. Ujung-ujungnya seperti dugaan semua. Tetap saja melaju itu anak haram konstitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Cara-cara busuk terus dilakukan oleh kekuasaan untuk menjegal Anies Baswedan dengan berbagai cara. Ini bosan sebetulnya kita bahas begini, tapi ya gimana lagi, harus kita bahas karena datang lagi dan tugas kita adalah mengcounter itu. Narasi-narasi busuk, fitnah yang penuh kekejian selalu terus-menerus dialamatkan ke Anies Baswedan, dan itu dilakukan oleh kubunya paslon 02. Kenapa masih terus menebar hoax? Ya, ini sekarang dilakukan oleh Erick Thohir. Bahkan senior kita Bung Geis Khalifah dengan terang-terangan menyebut orang ini adalah penipu publik. Ngeri kali ini. Dan tentu tidak hanya sekedar menyematkan titel itu kepada Erick Thohir, tapi dengan disertai data-data dan fakta. Ya, insya Allah Timnas Amin kalau bicara selalu disertai data, speak by data. Itu bukan fitnah, bukan pelintiran yang seperti dilakukan oleh Erick Thohir. Kita langsung saja. Penipu publik itu bernama Erick Thohir. Nah, kita bahas. Benarkah? Erick Thohir heran membagi bansos dikritik. Ada 22,2 juta keluarga tak mampu, masa kita diamkan? Mestinya kan ngomong gini Risma. Iya. Kenapa dia Menteri BUMN? Kalau soal Erick Thohir sih punya cerita lain. Kayaknya kalau Erick Thohir nih. Kalau ini banyak nih, bukan hanya banyak. Saya ingin katakan di forum ini, Erick Thohir Menteri BUMN adalah penipu publik. Serius tuh? Serius. Erick Thohir penipu publik, memanipulasi berita. Oh, soal? Ada dua hal. Nah, ini runtutan aja. Kemarin itu ada diskusi di Rumah Pemenangan Anies di Diponegoro 10. Oke. Kan kita terbiasa diskusi itu mengundang bukan hanya
dari tim Kalau pemenangan, dari tapi kalangan. juga dari Bukan orang-orang hanya yang dari internal, para juga dari ahli yang ahli. di luar, Oke. eksternal itu kan. Lalu terjadi pembicaraan tentang BUMN. Lalu ada seorang yang memahami tentang seluk-beluk koperasi, kita undang, namanya Pak Suroto. Dia berbicara lah ide-idenya dia tentang bagaimana menjadikan BUMN sebagai koperasi. Ada lagi Awalil tidak bicara itu. Lalu di capture oleh media seolah-olah itu adalah dari visi misinya Anies. Pernyataan dari visi misi Allah. Padahal nggak ada sama sekali. Di visi misi Anies kan nggak ada mengkoperasikan BUMN. Iya. Lalu oleh Erik berita itu dimanipulasi. Lalu dibikinlah cerita kalau BUMN dikoperasikan maka akan ada 1,6 juta orang yang jadi menganggur. Ini kan penipu manusia ini. Oh, itu penipu publiknya di situ. Penipu maksudnya. publik jelas. Karena dia tahu, bukan dia nggak tahu bahwa itu bukan dari visi misi Anies. Apalagi seorang menteri kan dia. Tentunya dia sebelum bicara dia dapat masukan Informasi. dulu kan, informasi dari sekretarisnya atau siapa gitu. Nah perilaku Erick Thohir yang penipu ini yang berkali-kali. Yang lainnya sebelumnya apa? Yang lainnya surat FIFA dimanipulasi. surat FIFA. Surat FIFA. Jadi FIFA kirim surat, dia tidak bicarakan paragraf awalnya, dia bicarakan paragraf bagian akhir bahwa FIFA menghendaki rumput untuk diganti. Padahal surat FIFA itu membalas suratnya PSSI Oke. bahwa berdasarkan laporan ahli domestik bahwa ada persoalan rumput. Jadi PSSI lah yang mengirim surat, FIFA membalas. Lalu Erik dengan arogansinya memaksakan untuk rumput diganti, yang akhirnya jadi rusak. Waktu dipakai pertandingan Pada kemarin pertandingan kan banjir rumputnya. Itu perilakunya Erik. Itu yang dua. Yang ketiga, Erik ini seorang penipu juga memanfaatkan aset-aset BUMN untuk kepentingan dirinya. Jadi kalau kita ke bank pemerintah, BNI, ke apa segala macam, kita transfer, kita apa, ada mukanya dia tuh. Oh, akhlak. Ahlak, ada tampangnya dia kan. Apa urusannya dengan tampangnya dia? Gitu loh. Kan nggak ada urusannya. Dan itu digunakan kalau itu sebagai iklan, itu berapa miliar dia harus bayar. Itu kan dia memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Baik. Jadi dia ini selain penipu juga sebenarnya kalau dalam hukum bisa dikatakan korupsi nggak itu fasilitas? Menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi ya, Iya. tapi abuse of power kan dia. Abuse of power. Penyalahgunaan kewenangan. Nah, jadi, mungkin karena dia takut pasangan 02 kalah, maka dia lakukanlah pernyataan-pernyataan seperti ini. Karena kan ada pendapat sebelumnya tuh, siapa tuh yang mengatakan ini kalau kalah kita masuk penjara semua. Yang sekarang jadi menteri informatika. Iya, saya kira Erik mengalami ketakutan-ketakutan semacam itu. Oke. Karena kan jadi tindakannya kan jadi nggak rasional kayak gini kan. Iya. Seorang Erick Thohir ya, yang mestinya punya kemampuan intelijensi yang tinggi ya, karena pintar, punya perusahaan banyak, kok bisa termakan narasi-narasi yang tidak masuk akal seperti ini? Ya bisa, demi kekuasaan. Ya itu saja jawabannya. Jadi Bung Kes sudah luar biasa dengan telak-telak mengatakan Erick Thohir itu penipu publik. Coba kita Orang saksikan. bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu? Enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Nah, ini beredar juga hari ini di grup-grup WhatsApp. Gibran Rakabuming, cawapres dari Prabowo. Ini mudah-mudahan segera diklarifikasi ya kebenarannya bagaimana kedekatan dengan orang-orang yang sekarang berada di lingkar kekuasaan. Ada PT Rakabu Sejahtera, ya, komisaris saham 51% Kaisang. Tapi Kaisang juga komisaris sebagai di Rans Entertainment. Gibran sebagai pendiri Rakabu ya, sebagai termasuk ini anaknya Jokowi. Ini punya saham juga di Rakabu itu Luhut Binsar Panjaitan sebesar 49%.
Dia ini lihat ya. Pokoknya kurang lebih sekelumit beginilah. Ini barangkali yang disebut sebagai oligarki selama ini. Ya, ada Adaro, ada Astra, ada apalagi nih yang lain-lain nih. Keterkaitannya jelas, ada Sinarmas dan seterusnya. Apa yang mau dilakukan untuk Indonesia kalau ternyata faktanya seperti ini? Mudah-mudahan ini bukan fakta ya, tapi kalau faktanya begini, ya betul, berarti Indonesia dikeruk untuk segelintir orang-orang saja, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kita akan ingatkan lagi seorang Erick Thohir yang menjadi penjilat Jokowi yang ulung sekaligus penipu publik kalau kata Bang Geis tadi. Coba kita dengar. Ini jejak digital Jokowi. Saya dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai. Kalau bisa bantuan itu diberikan untuk usaha-usaha produktif, usaha-usaha kecil, usaha rumah tangga yang produktif, itu akan lebih baik. Dari dulu saya nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya enggak. Bagian sembako oleh Bapak Presiden di depan istana, alhamdulillah masyarakat senang. Luar biasa, pemimpin bangsa. Luar biasa katanya. Luar biasa apanya Pak Erick? Luar biasa memalukannya ya. Jokowi sudah mengaku dia tidak suka BLT, tapi demi kepentingan anaknya maka dia turun langsung sebagai jurkam, bagi-bagi sembako di depan istana. Memalukan sekali gitu.